Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Hitunglah jumlah Bani Kehat sebagai suatu golongan tersendiri di antara Bani Lewi, menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan." Pekerjaan jabatan orang Kehat di kemah pertemuan ialah mengurus barang-barang yang maha kudus. Kalau perkemahan akan berangkat, haruslah Harun dan anak-anaknya masuk ke dalam untuk menurunkan tabir penudung dan menudungkannya kepada tabut hukum. Di atasnya mereka harus meletakkan tutup dari kulit lumba-lumba, dan di atasnya lagi mereka harus membentangkan sehelai kain yang seluruhnya ungu tua. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung tabut itu. Lagi pula di atas meja roti sajian mereka harus membentangkan sehelai kain ungu tua, dan di atas mereka harus meletakkan pinggan, cawan, piala dan kendi korban curahan. Juga roti sajian harus tetap ada di atasnya. Di atas semuanya itu, mereka harus membentangkan sehelai kain kermiji, lalu menudungnya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung meja itu. Lalu mereka harus mengambil sehelai kain ungu tua dan menudungkannya kepada kandil untuk penerangan dengan lampu-lampunya, sepit-sepit dan penada-penadanya, dan segala perkakas minyaknya yang dipakai untuk mengurus kandil itu. Dan mereka harus meletakkannya dengan segala perkakasnya ke atas tudung dari kulit lumba-lumba dan meletakkannya di atas usungan. Di atas mezbah dari emas itu, mereka harus membentangkan sehelai kain ungu tua dan menudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mezbah itu. Lalu mereka harus mengambil segala perkakas yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, meletakkannya atas sehelai kain ungu tua, dan menudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba, kemudian meletakkannya di atas usungan. Dan mereka harus membersihkan mezbah itu dari abu, lalu membentangkan sehelai kain ungu muda di atasnya. Sesudah itu meletakkan di atasnya segala perkakasnya yang dipakai untuk mengurusnya, yakni perbaraan, garpu, penyodok, bokor penyiraman, segala perkakas mezbah itu, dan di atasnya mereka harus membentangkan tutup dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mezbah itu. Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus, pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat Bani Kehat. Tetapi Eliezer, anak Imam Harun, bertanggung jawab atas minyak untuk penerangan, ukupan dari wangi-wangian, korban sajian yang tetap, dan minyak urapan. Ia bertanggung jawab atas segenap kemah suci dan segala isinya, yakni barang-barang kudus dan perabotannya. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Perhatikanlah supaya puak Kehat dan kaum-kaumnya jangan musnah binasa dari tengah-tengah orang Lewi. Inilah yang harus kamu lakukan bagi mereka, supaya mereka tinggal hidup dan jangan mati. Apabila mereka mendekat ke barang-barang maha kudus, Harun dan anak-anaknya haruslah masuk ke dalam dan menempatkan mereka masing-masing di tempat tugasnya dekat barang yang harus diangkat. Tetapi janganlah orang Kehat masuk ke dalam untuk melihat barang-barang kudus itu, walau sesaat pun, nanti mereka mati." Tuhan berfirman kepada Musa, "Hitunglah juga jumlah Bani Gerson menurut puak dan kaum-kaum mereka. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun.
yakni setiap orang yang wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Inilah tugas kaum-kaum Gerson dalam hal pekerjaan jabatan dan pengangkatan barang itu. Mereka harus mengangkat tenda-tenda kemah suci dan kemah pertemuan, tudungnya dan tudung dari kulit lumba-lumba yang ada di atasnya, tirai pintu kemah pertemuan, layar-layar pelataran dan tirai pintu gerbang pelataran yang ada sekeliling kemah suci dan mezbah, dengan talinya dan segala perkakas untuk pekerjaan jabatan mereka. Dan mereka harus melakukan segala tugas yang perlu berkenaan dengan semuanya itu. Seluruh pekerjaan jabatan Bani Gerson harus dilakukan sesuai dengan perintah Harun dan anak-anaknya, yakni segala tugas pengangkatan barang dan pekerjaan jabatan itu. Kamu harus membuat mereka penanggung jawab atas segala yang harus diangkat mereka. Itulah tugas kaum-kaum Bani Gerson di kemah pertemuan. Mereka harus mengerjakan di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun itu. Orang Merari haruslah kau catat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Yakni setiap orang yang kena wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan pada kemah pertemuan. Inilah yang wajib diangkat mereka berhubung dengan seluruh pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan. Papan-papan kemah suci, kayu-kayu lintangnya, tiang-tiangnya, alas-alasnya, tiang-tiang pelataran sekelilingnya, alas-alasnya, patok-patok dan tali-talinya, serta segala perkakasnya. Semuanya termasuk tugas mereka. Dengan terperinci haruslah kamu tunjuk perkakas yang wajib diangkat mereka itu. Itulah tugas kaum-kaum Bani Merari, yakni seluruh pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan yang harus dilakukan di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Demikianlah Musa dan Harun dengan para pemimpin umat Israel mencatat Bani Kehat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka, yakni orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Maka jumlah pencatatan mereka menurut kaum-kaum mereka ada 2.750 orang. Itulah orang-orang yang dicatat dari kaum-kaum Kehat. Semua orang yang melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun, sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Bani Gerson yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka, yaitu orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang kena wajib tugas berhubung pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Jadi mereka yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka berjumlah 2.630 orang. Itulah jumlah pencatatan kaum-kaum Bani Gerson. Semua orang yang melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan titah Tuhan. Bani Merari yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka, yaitu orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Jadi mereka yang dicatat menurut kaum-kaum mereka berjumlah 3.200 orang. Itulah jumlah pencatatan kaum-kaum Bani Merari, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun, sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Semua orang Lewi yang dicatat oleh Musa dan Harun, dengan para pemimpin Israel menurut kaum-kaum yang dalam puak-puak mereka, yakni orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, setiap orang yang wajib melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan dan pekerjaan pengangkatan barang. Jadi mereka yang dicatat berjumlah 8.580 orang. Sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa, maka mereka masing-masing dibuat penanggung jawab atas apa yang dikerjakan dan diangkatnya. Demikianlah mereka dicatat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa.
Demikian. Pembacaan kedua, Lukas 3 ayat 1 sampai dengan 22. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trakhonitis, dan Lisanias, raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi, setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Amin.
Terima kasih untuk Pak Lektor, Ibu Salma dan Ibu Rima. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan judul Usia 30. Silakan Pastor Paul. Firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh pengharapan, penuh cinta, dan dengan hati yang tulus dan benar, saudara ya. Karena banyak yang menanti-nantikan Tuhan, ya, dengan pengharapan, tapi nggak punya cinta dan tidak ada ketulusan di dalamnya. Wah, akhirnya cuma kepahitan, kecewa dia karena nggak ada cinta, dia capek ya. Kalau kamu tidak ada cinta ketika kamu mengharap kepada Tuhan, capek loh saudara. Akhirnya pengharapan kamu itu terus tiba-tiba tidak sesuai yang kamu harapkan. Karena ketika kamu mengharapkan tanpa cinta, pengharapanmu itu adalah hawa nafsu, ambisi. Ya, ingat-ingat itu ya. Kalau kamu tidak ada cinta, maka pengharapanmu itu adalah hawa nafsu. Nah, saudara, kemana Yesus waktu usia 13 sampai 29 tahun? Ujuk-ujuk dari umur 12 tahun di bait suci, ujuk-ujuk sudah umur 30 tahun lagi dibaptis. Jawabannya itu simpel, bahwa setelah bar mitzvah, usia 13 itu kan bar mitzvah, kalau 12 tahun belum bar mitzvah. Setelah bar mitzvah, sampai usia 29 tahun, Yesus tidak boleh tampil ke publik untuk melayani. Karena bar mitzvah artinya anak-anak dari hukum. Jadi dia harus ikutin hukum peraturan. Dan peraturannya orang baru boleh melayani Tuhan saat usia 30 tahun. Para imam, itu ya di bilangan 4 ya, ada 7 kali kata 30 tahun. Ya, itu memang aturan, usia 30 tahun. Jadi, para imam, para pelayan, para rabai, itu baru ditabiskan saat usia 30 tahun. Ya, itu penting itu ya, usia 30 tahun itu. Makanya ketika Yesus dibaptis Yohanes, datang kepada Yohanes, Yohanesnya protes. Bukankah aku yang harus dibaptis olehmu? Tapi Yesus berkata, biarlah terjadi sesuai kehendak Bapa. Yaitu apa? Menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Bahwa usia 30 tahun, aku harus dibaptis oleh seorang Lewi keturunan Harun. Ya, itu ceritanya begitu ya. Bilangan 4 itu adalah jawaban dari usia 30 tahun Yesus dibaptis. Nah, kalau Yesus usia 13 sampai 29 tahun tampil ke publik dan melayani, maka dia melanggar hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita harus menantikan Yesus yang lain. Ya, itu yang Alkitabiah itu seperti itu. Nah, selama 13 sampai 29 tahun apa yang dilakukan oleh Yesus? Ya tentu saja sekolah, karena dia menjadi rabai, ya adalah sebuah gelar kesarjanaan. Tanpa dia sekolah, dia tidak akan dipanggil rabai. Bukan seperti orang Islam, asal pandai teriak-teriak gemboran awo-awo, dipanggil ustadz. Tapi kalau orang Yahudi, kamu harus sekolah untuk bisa dipanggil rabai. Ya, sama ya, kalau di GKI, GPIB, GKJ, mana lagi itu, Katolik, kamu baru bisa dipanggil pastor atau pendeta kalau kamu sudah sekolah teologi. Kalau kamu tidak sekolah teologi, kamu nggak bisa ujuk-ujuk, kecuali di gereja Bethel. Kalau gereja Bethel itu kan pendeta jadi-jadian, kejadian. Kalau gereja GKI, GPIB, Katolik, itu pendeta keluaran, keluaran dari sekolah teologi maksudnya ya. Kalau pendeta itu pendeta kejadian, jadi-jadian maksudnya itu ya. Penting ya saudara ya, Anda kalau mau jadi pendeta, jadi pastor, jadi hamba Tuhan sepenuh waktu, melayani, menggembalakan, kamu harus sekolah teologi. Penting harus ya. Nah, itu para rasul nggak sekolah, sekolah kan gurunya Yesus, Rabai Yesua Hamasya, ya kan? Gurunya para rasul ini Rabai Yesua ben Yosef ya. Nah, jadi sekolah, jangan ngomong dah sekolah.
Kalau nggak sekolah nanti kayak si HTD tuh ngawur. Nanti kayak si Saifuddin ngawur. Sekolah. Harus sekolah, saudara. Serius, saudara. Saya nggak menghina ya. Kamu bersekolah. Kalau nggak, kamu nggak punya dasarnya ngawuran ketika kamu berapologetika. Ketika kamu menjawab. Ya. Akhirnya cuman engkel-engkelan aja. El-elan aja kayak kaca. Itu masuk penjara. Cuman el-elan. Ya kan? Akhirnya masuk penjara. Sekolah. Ya, yang benar ya. Kalau Anda mau melayani Tuhan, makanya kita ada Hagios Bible College, sekolah. Penting ya, itu penting. Nah, saudara, saya sedang cerita penggenapan itu tadi ya. Bagaimana Yesus ikut aturan dari hukum yang ia buat sendiri. Kan Yesus di dalam kekekalan, dia adalah Yehova yang membuat hukum. Ya, yang membuat hukum itu. Tetapi ketika ia menjadi manusia, ia nggak semena-mena. Ya, dia pun ikut aturan yang dia buat sendiri. Dia harus ikut dengan aturan yang ia buat sendiri. Ya, kalau dia tidak ikut aturan yang dibuat sendiri, maka ya dia nggak benar. Jangan kayak itu ya, agamanya RT6 itu. Agamanya RT6 itu, penguasa itu bisa semena-mena berubah-ubah, saudara ya. Asal dia kepengin, tegak berdiri, menjungat tinggi, langsung turun ayat. Nggak bisa, saudara. Setiap kali bikin dosa turun ayat untuk membenarkan dia. Nggak bisa, saudara ya. Siapa di sini yang masih suka gitu? Itu namanya mencari pembenaran. Karena orang-orang banyak mencari pembenaran agama ya untuk menenang-nenangin hati nuraninya yang penuh dengan dosa. Lalu dia mencari pembenaran agama. Kalau Anda beragama, Anda datang doa pagi untuk mencari pembenaran, maka hidupmu tidak akan dirubah, saudara. Karaktermu tidak akan dirubah. Kamu tidak akan pernah jadi berkat buat lingkunganmu karena kamu terus mencari pembenaran dalam hidupmu melalui khotbahnya pendeta. Kamu mencari pembenaran ketika kamu udah bikin salah, kamu maaf ya saudara ya, kamu kawin cerai, terus kamu konseling sama pendeta buat ngadem-ngademin hati kamu supaya boleh kawin cerai. Kamu ya melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji ya, dan datang sama pendeta, misalnya kamu LGBT, lalu kamu sama-sama bikin satu kelompok untuk bisa menghalalkan perbuatan homoseksualmu itu. Kan ini adalah penyakit jiwa, saya menderita. Sehingga ya harus dimaklumi kalau saya suka dengan sesama jenis. Lalu pendetanya akhirnya, oh ya memang dia diciptakan seperti itu dari lahir. Akhirnya pendetanya membenarkan dia dan dia senang karena pendeta membenarkan di pihak dia dan dia terus olah bebe dengan sesama jenis. Itu adalah pembenaran, ya. Bahkan Yesus sendiri kudu melakukan apa yang dia firmankan. Lah kita manusia sudah difirmankan apa, kita jalannya kemana? Itulah pembenaran, ya. Kalau kamu datang ke dalam komunitas doa, kamu datang kepada Tuhan dengan mencari pembenaran, maka yang terjadi adalah kamu tidak akan ketemu Tuhan, tapi kamu akan ketemu dengan setan. Ya. Karena yang kamu tuju adalah Tuhan, tetapi karena kamu ingin menciptakan ilusimu sendiri, maka setanlah yang kamu temui. Kamu nggak nyampe dan ketika kamu ketemu setan, kamu senangnya minta ampun. Karena setan berkata, top. Ya kan? Tiba-tiba kamu susah, hidupmu susah, hidupmu menderita, kamu salahkan Tuhan. Kan saya sudah minta ampun sama Tuhan. Kapan minta ampunnya? Kalau kamu minta ampunnya sama setan kok kemarin kok. Kamu kan mencari pembenaran. Ya. Ada orang-orang malas yang nggak mau kerja ya, orang-orang pemalas sialan, pemalas kepala. Saya kalau melihat orang malas itu jengkel, saudara ya. Lalu dia terus meminta-minta, terus saya tanya, kamu kerja enggak? Ya, aku. Jawabannya saudara ya, pokoknya namanya kamu malas, kamu mencari pembenaran, katanya bosnya geblek lah, bosnya inilah, semena-mena inilah. Bukan, kamu yang geblek. Tak mungkin gitu saudara ya.
sakit geblek-gebleknya bos itu ya, kamu tetap kerja sama dia. Bahkan zaman dulu, zaman Yesus, kamu nggak dibayar loh sama bosmu, kamu jadi budak. Paulus tetap berkata, kamu harus melakukan yang benar kepada majikanmu, walaupun kamu adalah budak. Coba bayangin, saudara. Walaupun tuanmu itu lalim dan kejam, tapi kan kamu mencari pembenaran, bosmu ini bukan anak Tuhan, Pak. Bosku ini suka melakukan hal yang tidak terpuji lah, inilah, itulah. Intinya kamu males. Kedua, intinya kamu sombong. Makanya kamu kere terus. Pokoknya semua alasan supaya kamu tidak kerja, supaya kamu malas dan kamu menjadi beban bagi komunitas. Wah, itu langsung saya bilang, kamu malas. Yang malas, yang tidak bekerja nggak usah makan. Iya kan, saudara? Ya, tapi nggak cukup Pak kerjanya, Pak. Iya, kamu kerja nggak cukup, tetap harus kerja. 8 jam sehari minimum orang kerja. Ya, jangan lebih dari 12 jam, jangan kurang dari 8 jam. Ya, bekerja itu sehari 8 jam cukup. Tapi jangan kurang dari 8 jam, jangan lebih dari 12 jam. Ya, kalau Anda kerjanya luar biasa ya 6 jam cukup. Tapi jangan kurang dari itu lagi, walaupun kamu kaya raya, saudara. Jangan kurang dari 6 jam. Kalau kamu miskin, jangan kurang dari 8 jam. Kalau kamu ngojek, jadi tukang ojek, standby selalu. Ya, standby. Nggak mungkin kamu nggak laku. Doa, Tuhan tolong supaya ini banyak orderan. Intinya kamu males. Banyak alasan. Yesus pun harus bekerja, saudara. Terus dia bekerja. Ya, makanya dikenal sebagai anak tukang kayu. Ya kan? Yesus pun sekolah. Jadi kamu yang tidak sekolah, alasannya Yesus saja tidak sekolah itu bisa jadi Tuhan. Itu saja para rasul tidak sekolah bisa jadi rasul. Nah, kalau kamu tidak sekolah, ya kamu nanti jadi preman. Kamu jadi gali. Harus sekolah. Ya, ajari anak-anakmu, jangan biarkan anak-anakmu ya biar dia memilih jalannya sendiri. Oh, jangan, saudara. Sabet kalau tidak mau sekolah, saudara. Sabet. Ya, sabet. Hardik anakmu kalau tidak mau sekolah. Serius, saudara ya. Separah-parahnya dia apapun, kalau dia sekolah akan lebih baik. Ya, kalau dia sekolah. Dan jangan bolosan. Akan lebih baik. Kamu bilang, nak, senakal-nakalnya kamu, tetaplah di sekolah, jangan bolos. Nah. Anakmu udah udah biadab ya minta ampun ya. Kamu bilang, nah senakal-nakalnya kamu jangan tinggalkan sekolah. Karena setidak-tidaknya di sekolah itu dia akan dapat ilmu, suatu hari dia bisa mikir. Dan mengurangi waktunya dia untuk bergaul dengan teman-temannya yang tidak baik. Ya, senakal-nakalnya dia, saudara ya. Maaf, saudara ya. Saya pasang sudah sisiran, tapi rambut saya belahnya kayak belah durian, saudara ya. Ya maaf ya, jadi tolong dimaklum ya. Saya dari tadi gini-gini terus, belahannya bukannya kemarin malah kesana kayak belah durian kan begitu. Kita maunya kemana ya, yang pecah yang mana. Repot kayak belahannya ini ya, durian. Ya sudah, yang paham jangan katakan amin. Repot nanti saudara ya. Jadi ketika Anda mendidik anakmu, jangan biarkan anakmu juga mencari pembenaran. Oh, gurunya begini, oh, gurunya gitu, aku malas. Kamu datangin sekolahnya, saudara. Datangin sekolahnya. Jangan biar anakmu mencari pembenaran. Mungkin yang dia ngomong benar ya, gurunya genit, pas saya mau diperkosa. Mungkin benar loh, saudara. Kamu datangin, jangan masa bodoh. Tetapi setelah kamu yakin tidak terjadi apa-apa, jangan turuti anakmu yang tidak sekolah. Ya, kalau perlu pindahin sekolahnya kalau kamu punya uang. Ya, dan kamu jagain khusus. Ya, kamu tanya sama teman-teman yang lain, kamu titip sama kalau ada guru yang bisa kamu percaya, ada titip kalau perlu ya, saudara ya. Jangan sembarangan loh, saudara. Jangan biarkan anakmu juga mencari pembenaran itu dari kecil diajarin. Ya, dulu ya, papi saya nggak mau kerja ya. Wah, kalau gini, panas kalau di jalan. Tapi saya pernah jadi supir angkot juga ya. Pernah ya jadi supir angkot. Supir bis atau supir angkot, saya nggak ngerti ya. Supir bis atau supir angkot.
terus ya panas di jalan lah, beginilah, begitulah. Saya dulu ngeliat, oh ya kasihan ya, oh ya kasihan. Terus dia apa namanya, memang papi saya kan panasan preman soalnya saudara ya. Wah kerja ini pernah ditawari pegang restoran, tapi saya itu pinter ya, pinter masak, pinter, orang yang berbakat sekali ya, pinter bergaul apa segala macam. Terus ditawari pegang restoran di Pulau Batam waktu itu, zaman itu tuh Pulau Batam baru tren-trennya Badan Otorita itu ya, lagi membangun. Nah, kasih restoran depan-depanan sama Singapura. Nanti ginilah, nah. Disuruh megang restoran, lo suruh jadi bosnya lo saudara. Restoran gede. Akhirnya nggak jadi, orang-orang lain yang pegang restoran itu, sama apa saya enggak. Padahal dipercaya suruh megang restoran. Alasannya banyak. Aduh lah Kang, ini sakit lah, inilah, wah jauh nanti dari keluarga lah, inilah, itulah. Ya, intinya dia mencari pembenaran ya untuk kesombongannya dia. Karena dia tidak mau jadi anak buah. Dia maunya jadi bos. Padahal pemilik restoran kan jadi bos, tapi kan ada bosnya lagi, dia nggak mau gengsi. Ya, nggak mau. Jadi dulu saya hebat punya prinsip ayah saya. Dulu saya berpikir begitu ya waktu masih kecil. SMP, SMA, kelas 3 saya mulai mengerti, papi saya salah. Terus saya bilang, B, kerja apa saja yang penting kerja, B. Karena kalau saya ditanya, kalau aku ditanya, papimu kerja apa? Nganggur di rumah. Malu, B, jawabnya, B. Saya ngomong terus terang ya, dengan papi saya. Akhirnya papi saya bikin roti. Jadi kalau ditanya, papimu kerja apa? Bikin roti. Walaupun tidak menghasilkan sedikit, saudara ya. Saya kadang-kadang bantuin ya. Seperti mendorong gerobak becak itu, saya menjot becak, dorong kelilingkan roti itu ya. Saya bangga. Dan saya bangga sekali. Karena papi saya bekerja. Ya, itu dignity, saudara ya. Nggak ada duitnya, tapi saya bangga. Gitu ya, saudara ya. Anak-anak itu bangga. Kamu jangan malas. Bapak-bapak. Jangan tinggal di rumah. Kerja 8 jam sehari. Sehingga anakmu ditanya, bapakmu kerja apa? Nganggur. Bingung, sudah. Kerja serabutan. Bingung, saudara. Anakku kalau ditanya, kerja apa? Sopir, angkot. Mantap, saudara. Ya kan? Nggak apa-apa. Apa yang salah dengan sopir angkot? Nggak ada masalah. Oh, apa-apa saya sopir angkot. Oh, kalau nanti om pergi, papimu bisa bantu nyupir. Bisa. Enak kan? Papimu kerja apa? Nganggur. Kerja serabutan. Kerja serabutan, kerja apa, saudara? Coba kerja serabutan, kerja apa? Coba? Sama saja nganggur. Ya, papimu, mamamu kerja apa? Pembantu rumah tangga. Nggak apa-apa, saudara. Di Belanda, pembantu rumah tangga gajinya 3.000 euro. 50 juta pembantu rumah tangga. Ya. Ada pembantu rumah tangga yang nyuplai saya beras setiap bulan, saudara, di Belanda. Oh, gajinya lebih gede dari saya. Gajinya dia 3.000, saya kan cuma 2.000. Gaji dia 3.000, saudara. Dia nyuplai beras saya tiap bulan. Pembantu rumah tangga, coba. Karena pembantu rumah tangga di sini itu terhormat ya. Orang itu terima kasih kalau ada orang mau bantuin dia membersihkan rumahnya, apalagi kalau sudah tua ya. Wah, terima kasih itu kalau ada yang mau gitu ya. 2 pekerjaan di sini ya, yang paling ini ya orang Belanda main. 1 jadi perawat, suster. Tapi itu kamu kudu sekolah tinggi, kudu sekolah 3 tahun ya. 2 menjadi pembantu rumah tangga. Kalau jadi suster gajinya 5.000, kalau jadi pembantu rumah tangga gajinya 3.000. Tapi take home pay-nya terimanya hampir sama. Kalau jadi suster terimanya kamu 3.000, jadi pembantu rumah tangga dengan gaji 3.000, kamu terimanya 2.000. Beda cuma dikit doang. ya tapi itu pekerjaan yang sangat ini ya, mulia di sini ya. Tukang kebun. Saya dulu jadi tukang kebun ya. Gitu ya, saudara ya. Jadi jangan mencari pembenaran dalam hidupmu. Ketika Tuhan mengajarkan kita, gaya hidup kita adalah harus bekerja. Ya bekerjalah. Kamu jangan mencari pembenaran. Yesus saja menggenapi apa yang dia firmankan, apa yang menjadi aturan baginya. Yesus bekerja, ya, dan dikatakan berbagai orang yang bekerja ketika tuannya datang. Jadi kita harus tetap bekerja setiap hari.
Jangan sampai kamu nganggur cuma makan tidur. Jangan sampai nganggur, saudara. Satu, kamu berdosa, ya kan? Tapi yang kedua, apa yang mau diberkati kalau kamu nganggur? Pak, saya kerjanya serabutan, Pak. Kamu kerja serabutan, yang diberkati serabutannya itu. Ya repot. Kerja, saudara. Yang tetap apa kamu kerjanya yang tetap? Yang masalah nanti ada obyekan lain, itu beda lagi. Tetapi kerja yang tetap, mau jadi supir angkot kah, mau jadi apa namanya ojek kah, mau jadi pembantu rumah tangga kah, jadi tukang kebun kah, kerja yang rutin, yang rajin. Kita tidak tahu, saudara, kapan saatnya itu dinyatakan ya kepadamu, ya. Itu kerja terus yang rajin, ya. Kita tidak tahu kapan itu nanti akan berbuah, kapan itu nanti akan menghasilkan, kita nggak tahu. Tetapi kalau kamu kerja yang rajin, ingat ya, berkat Tuhan itu bukan karena gajimu loh, saudara. Karena kamu kerja yang rajin, maka keluargamu jadi sehat. Kamu tidak berantem terus sama keluarga istri anakmu, ya. Anakmu juga melihat teladan bapaknya kerja, membanting tulang. Jadi polisi jangan suap. Ya kalau nggak nyuap, saya nggak bisa naik pangkat. Itu namanya kamu cari pembenaran. Kalau saya nggak korupsi, saya nggak naik pangkat, nggak dapat uang. Itu namanya cari pembenaran. Udah apa adanya. Karena kamu tidak mendapat berkat, ya, karena kamu hebat. Tapi berkatmu itu berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Ya, dan tidak ada kesusahan di dalamnya. Jadi jangan cari pembenaran buat kamu bikin dosa dalam pekerjaanmu. Bekerjalah dengan benar, bekerjalah yang lurus. Ketika kamu melakukan pembenaran, mungkin kamu bisa nakali hukum, ya. Tetapi alam semesta ini nggak bisa diakalin. Kamu dapatnya berapa, keluarnya bisa 2 kali lipatnya tuh. Entah kamu sakit, entah tabrakan, entah apa. Pokoknya kamu dapatnya berapa, habis semua. Tapi kalau kamu bekerja, ya, dengan apa namanya, dengan kejujuran, integritas, dengan kemampuan kamu nggak nipu-nipu, maka berkatnya itu dari lainnya. Saudara, penghasilan saya rata-rata 2.000 per bulan. Sampai gede-gede akuntingnya kita ya, akunting publik gitu ya. Kamu bisa hidup dengan 2.000 bisa? Masa? Tak tunjukkan, kita belanja cuma sekian. Tapi nggak normal ah. Tapi saya nggak pernah beli baju bekas lagi sekarang. Loh, saya beli baju baru, dia ketawa ya. Terus dia lihat mobil kita Volvo. Loh gimana caranya? Iya pokoknya ada, pas saya butuh pasti ada. Saya bilang, pokoknya ada. Dia garuk-garuk masih tidak masuk akal lah. Kamu harus dapat 5.000 sebulan. Ya, ya bisa lah nantilah, saya bilang begitu. Saya bilang, pokoknya kamu harus punya 5.000 sebulan, dia bilang begitu. Ya nantilah, gampang, saya bilang. Karena orang Belanda itu normal itu 5.000 sebulan, nanti kita cuma terima bersih cuma 2.500, maksimum 3.000. Nah itu baru normal. Nah sekarang saya 2.000, saya bayar pajaknya, kalau 2.000 itu, maka saya bayar pajaknya kurang lebih seperempatnya ya. Jadi saya terima bersih hanya 1.500. Kurang, dia bilang. Ya tapi bisa bayar semua, saya bilang. Bisa bayar semua. Tapi kamu harusnya, iya nanti kalau perlu saya nanti apain lagi, nanti saya bilang begitu. Dia masih bingung, saudara, kenapa saya bisa hidup dengan 2.000 euro ya. Ya bisa, nyatanya bisa hidup, tambah gemuk, saya lagi pusing nih, tambah gendut ini. Aduh. Jadi, saudara, jangan mencari pembenaran. Bekerjalah dengan jujur, bekerjalah dengan rajin. Ya, penghasilan saya kecil, saudara, kalau di Belanda. Tapi anak saya kan sekolah semua. Ya kan? Anak saya sekolah di Belanda. Daripada kamu, ya gaji 50 juta, sekolahnya di Depok. Ayo. Mendingan saya kan. Gajinya kecil, tetapi anak saya sekolah di Belanda. Itu kan berkat Tuhan. Jadi jangan bilang berkat Tuhan itu hanya dari gajimu. Enggak. Ya, bahkan anak saya itu kalau lulusnya tepat waktu, nggak usah bayar sekolahnya. Gratis. Ya. Asik kan? Nah, sejak saya butuh kemarin ya, saya pengen sekolah di Israel, Tuhan, saya doa. Tiba-tiba Tuhan berkati ya, ada jalan saya bisa kuliah di Israel, coba. Gaji cuma 2.000, saudara. Iya kan? Gitu ya, saudara ya. Jadi bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Kenapa saya kuliah di Israel? Saya harus punya kapabilitas, saya harus upgrade, ya. Saya harus punya integritas.
dan saya juga harus punya kredibilitas. Makanya semua uang yayasan itu kita bikin sistem di mana saya tidak bisa mengakses uang yayasan itu. Ya, saudara ya, itu kita bikin sedemikian rupa sehingga saya sendiri nggak bisa mengakses uang yayasan itu. Ya, diserahkan kepada para pengurus supaya apa? Kredibilitas, integritas itu. Kalau kapabilitas ya harus olah saya, karena saya seorang pengajar. Jadi jangan cari alasan buat bilang enggak. Ya, saya sudah usia 50 tahun masih sekolah loh, saudara. Jangan cari pembenaran. Nanti pengharapanmu tidak kecewa. Kamu carilah kebenaran. Karena kebenaran itu nanti akan memerdekakan hidupmu. Ya, kalau memang kamu salah ya sudah salah. Tuhan, tolong Tuhan, ini aku salah. Aku nggak mau begini lagi. Aku nggak mau kerja nyokok-nyokok lagi. Kamu berdoa nanti suatu ketika Tuhan akan ganti kerjaanmu. Tuhan, aku nggak mau kerja dengan sistem korup yang korup begini. Aku hatiku nggak sejahtera. Nanti Tuhan akan carikan kerjaan. Tuhan, aku nggak mau kerjaan jadi pelacur. Aku nggak mau kerja jadi jualan togel lagi, Tuhan. Nanti Tuhan akan buka jalan buat kamu. Dan terus bersedekah apapun pekerjaanmu hari ini. Terus bersedekah karena sedekahmu itu akan membersihkan seluruhnya. Nanti tiba-tiba Tuhan kasih pekerjaan yang baik buat kamu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pastor untuk renungan pada hari ini. Kita harus tetap rajin dan tekun bekerja dan jangan pernah mencari pembenaran. Terima kasih Pastor. Baik, kita akan masuk pada pokok-pokok doa. Nanti untuk para pendoa yang sudah ditunjuk untuk open camp